Allahumma sholli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahil babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-muhtar wa alihi al-adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wal iftari. Para malaikat, para nabi, para wali berjuang syiar Islam, sehingga diteruskan oleh para ulama yang saat ini alhamdulillah. Maka dari itu ayo kita susun barisan untuk berbuat kebaikan. Jangan dikendalikan oleh amarah hati dan pikiran kita. Ingat itu. Jangan dikendalikan oleh hawa nafsu sesaat yang membuat kehancuran, kerusakan. Kita mengumbar hawa nafsu yang sesaat, kita yang rugi nantinya. Bahkan orang lain akan kena imbasnya dari perbuatan kita. Ya, jelas seperti itu. Kalau kita berzina di satu kampung, itu warga itu kebawa imbasnya. Kebawa imbasnya warga sekampung itu dari Allah itu. Berarti yang berzina itu yang harus dipertanggungjawabkannya. Gitu. Jadi hindarilah perzinahan, hindarilah khamr, hindarilah narkoba, hindarilah perjudian, ya. Jauhkan, buang, tinggalkan. Dan taubat harus taubat yang sungguh-sungguh, harus jangan taubat sambal atau sambal mah enak dimakan, udah tahu pada makan lagi, bukan lagi. Walaupun kita misalkan orang dari tempat malam, orang dari tempat pelacuran, tapi kalau mau bertobat itu bagus, alhamdulillah, tobat yang benar, ya. Tobat yang benar. Kalau sudah punya pasangan yang satu, minum dulu ya. Tobat yang benar. Cintai dia karena Allah. Cintai, sayangi tubuh kamu karena Allah. Sayangi dia karena Allah. Semuanya karena Allah. Ingat, jangan karena amarah. Itu setan, perbuatan setan itu. Jadi hiduplah bersama Allah. Tanamlah, simpanlah Allah di dada kita, di hati kita, di pikiran kita. Jangan sampai hati kita ini ditanam oleh iblis. Jangan sampai pikiran kita itu disimpan iblis. Jangan sampai di otak kita ini ada binatang sehingga timbullah nafsu-nafsu syahwat binatang. Kalau misalkan menyayangi karena Allah itu tidak akan ada bosannya. Itu indah terus karena Allah itu indah. Kalau karena nafsu binatang, iya, seperti itulah yang terjadi. Tapi kalau karena Allah, menyayangi karena Allah itu indah. Bagaimanapun indah terus. Itulah yang sayang karena Allah. Tapi kalau sayangnya karena nafsu amarah, ya, nafsu binatang hinggap di otak kita. Nah itu ya yang menyengsarakan di dunia ataupun di akhirat. Bukannya taubat, tapi malah merusak. Bukannya tenang, malahan ribet di dunia ataupun di akhiratnya. Semakin bertambah terus. Sampai misalkan ya ada seseorang, perempuan dan laki-laki, yang perempuannya itu mencintai dari golongan orang malamnya, yang laki-lakinya juga menerima cintanya dia.
laki-laki, ya Allah, barokahkanlah hidup kami, hidup saya, rumah tangga saya. Jadikanlah dia istri saya yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah rumah tangga kami ini rumah tangga yang barokah. Itu suaminya berdoa seperti itu. Tapi ya, istrinya yang baru saja keluar dari dunia alam, dia mungkin bosan kepada suaminya dikarenakan bukan cinta karena Allah, sehingga ditinggalkanlah dia. Nah itu yang saya sayangkannya itu. Yang namanya sayang karena nafsu amarah itu ya seperti itulah, ada bosannya kalau nafsu karena nafsu amarah itu ya, bukan karena Allah. Jadi cintailah karena Allah, berumah tanggalah karena Allah, hiduplah karena Allah, bernapaslah karena Allah. Suatu saat kelak Ijroil datang, hati kita hidup dengan nama Allah. Indah kematian itu, saudaraku. Kalau hati kita ini gak ada Allah, nanti Ijroil datang itu sebagaikan kita mengambil bambu yang tajam di tangan kita. Sakitnya gitu di sini, perihnya. Seperti itu sang malaikat maut. Sakitnya, masya Allah. Jadi, ayolah bertobat. Ya. Jangan melecehkan Al-Quran, jangan menistakan Al-Quran, jangan menistakan agama, jangan menghinakan Allah. Kamu berani menghinakan Allah? Jangan dong. Allah itu kesembahan kita, bukan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik, ya, sang pemilik, sang pencipta. Allah yang maha menciptakan, Allah Khaliq, Allah yang maha menciptakan alam semesta ini berikut isinya, yang maha menciptakan, yang maha memiliki, hari pembalasan. Ada hari pembalasannya. Jadi ingat saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun berada, khususnya yang di Wonosobo, ayolah hidup karena Allah, bergeraklah karena Allah. Ingat tuh, jangan dikendalikan sama nafsu amarah. Bisanya itu suudon terus, berprasangka buruk terus. Janganlah merasa diri kita ini paling benar, janganlah merasa diri kita ini paling suci. Ingat, saya bukan mengingatkan kepada Anda, tapi kepada diri saya khususnya. Hiduplah karena Allah, bernapaslah karena Allah, cintai karena Allah. Yang paling utama buat yang ada di Wonosobo yang telah melecehkan asma Allah dan Al-Quranul Karimah, yang telah melecehkan asma Allah di Al-Quran tersebut, yang waktu terjadinya di Masjid Agung Tasikmalaya di wilayah Pondok Pesantren Suryalaya, yang mengataskan, membicarakan atas nama Allah di Al-Quran. Begini sumpahnya, atas nama Allah di Al-Quran ini, di Masjid Agung Tasikmalaya ini, saya bersumpah, disaksikan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW, para malaikatnya, para walinya di masjid ini, saya bersumpah, saya akan samina wa atona, misalkan saya akan melakukan samina wa atona, akan patuh taat. Dan andaikan saya tidak patuh, tidak taat, maka saya siap rela dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia mengatakan, saya berani pecat iman kalau saya melanggar aturan janji itu. Dia melanggar, mendustai dia. Yang dusta, ini dia malah mendustai, mengingkari, dia berbohong, dia melupakan sumpahnya kepada Allah,
Dia melupakan Al-Quran yang dijadikan saksi oleh dia. Dia melupakan semua itu. Bukan karena Allah berarti dia itu melecehkan Allah berarti. Dia itu melecehkan Allah berarti. Ngeri banget. Kamu itu berani kepada Allah, apalagi kepada saya ya. Kok seperti itu ya? Taubatlah sahabatku. Taubatlah wahai seseorang. Kamu itu yang harus kamu takutin itu Allah saja ya. Kamu yang gak takut sih. Kamu yang gak takut. Kamu hidupnya sembrono saenake dhewe, saenake kudune dhewe, piye sakarpe awake dhewe. Ingat loh, ingat Allah. Ya. Hiduplah karena Allah, bertobatlah. Bertobatlah, jangan menyakiti seseorang yang baik kepada Anda. Ya. Walaupun yang gak baik kepada kamu itu harus disayang sebetulnya. Ini yang baik, yang setia kepada kamu. Jangan disakiti. Apalagi Al-Quran yang dijadikan saksi. Apalagi kalau bersumpahnya di Al-Quran. Apalagi, Masya Allah, itu berat. Berat, itu berat sekali. Jadi bukan urusan dengan makhluk lagi, nanti urusannya dengan Khalik Sang Pencipta. Apa nanti balasannya orang yang melecehkan Al-Quran? Ya, kalau ada orang yang melecehkan Al-Quran, yang menistai agama, ya, yang tidak percaya akan adanya Allah, berarti urusannya dengan Allah nanti. Ya, siapa yang merasa? Apakah kamu? Coba dipikir-pikir. Mungkin ada yang merasa ini. Mungkin ada yang merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.